Amir menemukan celah kecil di dekat jendela. Ia mengintip dan melihat adegan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Istrinya, yang ia cintai, sedang berhubungan badan dengan mantan pacarnya. Let's go. Di sebuah rumah minimalis di pinggiran kota, hidup pasangan muda, Rini dan Amir. Amir adalah seorang pegawai negeri di sebuah instansi pemerintah. Dengan gaji yang cukup stabil, di samping pekerjaannya, Amir membuka praktik pengobatan di rumah, yang hasil pendapatannya sungguh luar biasa, jauh melebihi gajinya. Pemasukan yang melimpah ini membuat Rini hidup dalam kemewahan. Amir tidak pernah pelit, ia selalu memberikan uang berlebih kepada Rini. Uang belanja bulanan yang diberikan Amir sangat besar. Belum lagi tambahan uang dari hasil praktik. Amir selalu berkata, "Nikmati hidupmu, Rini. Kamu sudah banyak berkorban untuk keluarga kita." Namun, alih-alih bersyukur dan mengelola uang dengan bijak, Rini justru menjadi boros dan foya-foya. Ia sering menghabiskan uangnya untuk barang-barang mewah, tas branded, dan pakaian mahal yang sebenarnya tidak terlalu ia butuhkan. Ia seringkali bepergian bersama teman-temannya untuk sekadar arisan di kafe atau belanja di mall. Di tengah kebiasaan barunya ini, Rini sering bertemu dengan mantan pacarnya, Doni. Rumah Doni hanya berjarak beberapa blok dari rumahnya. Doni yang kini bekerja sebagai pengusaha kecil, selalu ramah menyapa Rini. Mereka sering mengobrol di teras rumah. Rini saat Amir masih di kantor, obrolan santai itu perlahan berubah menjadi sesi curhat. Doni menceritakan kesulitan keuangannya dalam merintis usaha. Rini yang terbiasa hidup berkecukupan dan foya-foya, merasa iba dengan uang yang ia miliki. Ia merasa bisa membantu. Tanpa sepengetahuan Amir, Rini mulai sering memberikan uang pada Doni secara diam-diam. Awalnya hanya sedikit, namun lama-kelamaan jumlahnya semakin besar. Sampai-sampai uang yang diberikan Amir kepadanya habis dengan cepat. Hubungan Rini dan Doni semakin dekat. Mereka tidak lagi hanya mengobrol di teras, melainkan mulai janjian keluar. Rini selalu meminta izin pada Amir dengan berbagai alasan. Pergi ke rumah teman, berbelanja, atau urusan lainnya. Amir yang terlalu sibuk dan percaya pada istrinya tidak pernah menaruh curiga. Suatu sore, saat Amir baru pulang, Rini kembali meminta izin untuk keluar. Amir mulai merasa ada yang aneh. Sudah beberapa minggu ini, Rini selalu punya alasan untuk pergi keluar rumah saat ia sedang praktik. Uang yang Amir berikan pun terasa cepat sekali habis. Amir yang tadinya tidak pernah curiga, kini mulai bertanya-tanya. Keesokan harinya, Amir sengaja pulang lebih cepat dari kantor. Ia tidak memberitahu Rini. Benar saja, ia melihat Rini sudah rapi dan bersiap pergi. Amir memutuskan untuk membuntuti istrinya. Rini menaiki taksi, dan Amir mengikutinya dari jauh dengan mobilnya. Taksi yang ditumpangi Rini berhenti di depan sebuah losmen kecil yang tidak terlalu ramai. Rini turun dan masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, Amir melihat Doni keluar dari mobilnya dan masuk ke losmen yang sama. Hati Amir hancur berkeping-keping. Dengan gemetar, Amir memarkir mobilnya. Ia mengendap-endap menuju kamar yang dimasuki Rini dan Doni. Amir menemukan celah kecil di dekat jendela. Ia mengintip dan melihat adegan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Istrinya, yang ia cintai, sedang berhubungan badan dengan mantan pacarnya. Air mata Amir menetes, namun ia tidak berteriak. Ia menahan perih di dadanya dan menggunakan ponselnya untuk merekam adegan itu sebagai bukti. Setelah mereka selesai, Amir segera kembali ke mobilnya dan pulang. Ia menunggu Rini di rumah dengan hati yang hancur. Saat Rini pulang, ia disambut dengan tatapan dingin Amir. "Dari mana?" tanya Amir datar. Rini terkejut melihat Amir sudah berada di rumah. Aku dari rumah teman, Bi," jawab Rini gugup. "Sudah berapa kali kamu berbohong, Rini?" tanya Amir. Rini terdiam. Amir kemudian mengambil ponselnya dan memutar rekaman yang ia ambil di losmen. Wajah Rini pucat pasi. Ia tidak bisa berkata-kata. "Jelaskan padaku, Rini," ucap Amir. Suaranya bergetar menahan amarah dan sakit hati. Rini menengas. Ia mencoba membela diri dengan banyak alasan. Ia menceritakan bahwa ia merasa bingung dengan banyaknya uang yang Amir berikan dan bagaimana Doni membutuhkan bantuannya. Namun, semua itu tidak bisa membenarkan perbuatannya. Amir hanya diam mendengarkan. Matanya kosong, air matanya sudah kering,
digantikan oleh kekecewaan yang mendalam. Rini yang melihat Amir tak bergeming. Panik, ia merasa posisinya terdesak, dan keputusasaan membuatnya gelap mata. Kamu pikir kamu yang paling benar, Amir? Seru Rini. Suaranya meninggi. Kamu pikir cuma aku yang salah? Jangan-jangan kamu juga sama. Amir terkejut mendengar tuduhan itu. Apa maksudmu? Tanyanya. Dingin, Rini bangkit berdiri. Menunjuk Amir dengan jari gemetar. Kamu selalu sibuk di kantor. Selalu sibuk dengan praktik. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di luar sana. Mungkin saja kamu juga bermain wanita, berfoya-foya, atau jangan-jangan kamu sudah menikah lagi di belakangku. Tuduhan itu bagaikan bumerang. Amir yang awalnya merasa sebagai korban, kini dituduh dengan hal yang tidak ia lakukan. Hatinya yang sudah hancur, kini terasa tercabik-cabik. Ia menggelengkan kepala. Tak percaya, istrinya bisa berbalik. Menuduh dengan begitu kejam. Rini, semua uang yang aku hasilkan, aku berikan padamu. Aku kerja keras untuk kita, ucap Amir. Suaranya pelan dan bergetar. Aku tidak pernah sekalipun membagi waktu atau hatiku untuk wanita lain. Bohong. Siapa yang bisa jamin? Aku juga tidak tahu kemana saja kamu pergi selama ini. Balas Rini. Air matanya bercampur amarah. Ia terus menyudutkan Amir, mencoba mengalihkan kesalahan yang ia perbuat. Namun, Amir sudah terlalu lelah untuk berdebat. Ia menatap Rini, bukan lagi dengan cinta, melainkan dengan rasa kasihan dan kekecewaan yang tak terhingga. Di hadapan wanita yang dulu ia cintai kini tidak lebih dari seseorang yang mencoba mencari pembenaran atas kesalahan fatalnya. Cukup Rini, kata Amir akhirnya. Alasan-alasan itu tidak bisa membenarkan pengkhianatanmu Rini, ucapnya. Semua omong kosongmu itu tidak akan mengubah kenyataan. Bukti ada di depanku, dan di mata Tuhan, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku sudah tidak bisa percaya padamu lagi. Kita harus akhiri ini. Rini terdiam. Ia baru menyadari bahwa tuduhan kosongnya tidak berhasil. Amir sudah mengambil keputusan. Malam itu, bukan hanya pernikahan mereka yang hancur, tetapi juga semua kenangan dan janji yang pernah mereka bangun bersama. Ia tidak menyangka Amir akan menuntut perceraian. Namun, Amir sudah mengambil keputusan bulat. Hatinya telah hancur, dan kepercayaan yang menjadi fondasi pernikahan mereka sudah tidak ada lagi. Malam itu, Rini menyesali perbuatannya. Tapi semuanya sudah terlambat. Pengkhianatan yang ia lakukan, yang berawal dari keborosan dan godaan, kini membawa konsekuensi yang paling berat dalam hidupnya. Perceraian, jam perceraian, Rini pun terbayang dirinya sebentar lagi akan berstatus janda. Perceraian itu terjadi tak lama setelah malam yang memilukan itu. Amir, yang telah hancur hatinya, tak lagi memandang Rini dengan cinta, melainkan dengan kekecewaan yang tak terperi. Rini pun harus meninggalkan rumah mewah yang selama ini ia tempati. Hidupnya yang tadinya bergelimang harta, kini berubah drastis. Ia bekerja di sebuah pabrik dengan gaji yang pas-pasan. Uang yang dulu ia habiskan untuk tas dan pakaian mewah, kini hanya cukup untuk menyewa kamar kecil dan makan sehari-hari. Rini merasa hidupnya jatuh ke titik terendah. Di tengah penderitaan itu, ia teringat pada Doni, pria yang dulu selalu memujanya dan berjanji akan membahagiakannya. Dengan sisa keberanian yang ada, Rini menemui Doni. Ia menceritakan keadaannya, dan dengan penuh harap, meminta Doni untuk menikahinya. Namun, jawaban Doni sungguh melukai hatinya. Doni tidak lagi menatapnya dengan nafsu seperti dulu. Rini, maaf, aku tidak bisa, jawab Doni dingin. Kamu sekarang tidak punya uang seperti dulu. Aku butuh wanita yang bisa mendukung usahaku. Hati Rini hancur untuk kedua kalinya. Ia sadar, Doni hanya mendekatinya karena uang yang ia punya saat bersama Amir. Kini, saat ia jatuh miskin, Doni meninggalkannya begitu saja. Merasa sudah tidak punya siapa-siapa, Rini semakin terpuruk. Malam-malamnya diisi dengan penyesalan yang mendalam. Ia teringat betapa baiknya Amir, suaminya yang dulu selalu memberikan semua yang ia butuhkan, tapi justru ia khianati. Ia merindukan kehangatan Amir, kenyamanan rumahnya, dan kehidupannya yang dulu. Dengan sisa-sisa keberanian terakhirnya, Rini memutuskan untuk menemui Amir. Ia berdiri di depan rumah yang dulu ia tinggali. Air matanya tak terbendung. Ia melihat Amir keluar dari rumah. Mas Amir, panggil Rini. Suaranya parau.
Amir tatapannya kosong, tanpa emosi. Rini langsung bersimpuh di kaki Amir, menangis, dan menyesal. Mas, Amir, maafkan aku menyesal. Aku salah, aku mohon, izinkan aku kembali. Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Amir menatap Rini, bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan muak yang mendalam. Di matanya, Rini yang dulu ia cintai, kini terlihat seperti wanita hina. Tidak, Rini, jawab Amir. Suaranya tegas dan dingin. Aku sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi padamu. Mas, tolong, aku janji akan berubah. Aku janji akan jadi istri yang baik. Mohon Rini. Sambil memegangi kaki Amir, Amir melepaskan kakinya dari Rini dengan perlahan. Kamu sudah mengkhianati kepercayaanku, Rini. Pengkhianatan itu tidak bisa diperbaiki. Jangan temui aku lagi. Amir berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Rini yang menangis sendirian di depan pintu. Penyesalan Rini yang begitu besar, kini tidak berarti apa-apa lagi. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Kebahagiaan dan cinta yang dulu ia sia-siakan, kini tak akan pernah kembali.